Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arli Amada dari Pendidikan Fisika B 2019 dengan nomor induk mahasiswa 13026190039. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas saya, yaitu uji T gitu ya, mencari uji T dengan menggunakan Microsoft Excel. Sebelumnya diberikan soal berupa data hasil belajar. Ada dua kelompok gitu ya. Pertama ada kelompok eksperimen, dan kedua ada kelompok kontrol. Dengan dua-duanya memiliki jumlah data sebanyak 23 data. Di sini sebelumnya tadinya ini kosong semua ya. Ini kotak-kotak ini kosong semua. Kemudian saya mencari sebelum mencari nilai uji T, kita harus mencari 5 hal ini, 5 poin-poin ini. Mungkin saya kasih lihat dulu. Di sini ada rumus untuk mencari nilai T gitu ya, untuk uji T. Rumusnya yaitu X1 bar dikurang X2 bar, atau ini maksudnya adalah rata-rata, dibagi akar dari variasi dari data yang pertama dibagi jumlah data yang pertama ditambah dengan variansi data yang kedua dibagi jumlah data yang kedua dikurang 2R. R di sini ada rumusnya juga, yaitu sigma XY dibagi akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Adapun R ini maksudnya adalah korelasi antara variabel X dan variabel Y. Nah, yang kedua, kemudian setelah kita balik ke uji T lagi, rumusnya ini minus 2R dikali dengan standar deviasi data 1 dibagi akar dari jumlah data 1 dikali dengan standar deviasi data kedua dibagi dengan akar dari jumlah data yang kedua. Nah, apa sih fungsi uji T gitu ya? Fungsi dari uji T ini adalah melihat apakah H0 atau hipotesis awal kita itu benar atau enggak gitu. Ingin menguji kebenaran dari hipotesis 0, H0 gitu. Nah, H0 akan ditolak apabila nilai dari uji T lebih besar dari T ini. T apa ya? Kalau dibilang T yang T penentuan gitu, T manual, bukan T manual. T yang sudah baku gitu ya. T dalam kurung 1 dikurang alfa dikali dengan jumlah data 1 ditambah jumlah data 2 dikurangin 2 gitu. Jadi akan ada dua nilai T. Yang pertama T dengan rumus, yang kedua T dengan standar gitu ya, T standar bahasanya. Nah, untuk uji T dengan rumus ini yang diperlukan adalah jumlah ini maksudnya sigma dari data yang ada gitu ya, sigma dari nilai data yang ada. Kemudian ini adalah jumlah datanya. Terus ini ada rata-ratanya, rata-rata tiap data, variansinya, dan standar deviasi. Karena kita ada dua kelompok, yaitu eksperimen dan kontrol, maka harus ada dua bagian dari dua kelompok itu gitu. Maksudnya untuk jumlah nilai data harus ada untuk kelompok eksperimen dan juga kontrol, dan selanjutnya gitu ya. Untuk jumlah bisa dimasukkan rumus sum, kemudian di drag aja data yang mau dijumlahkan gitu. Maka kita sum dari 4 sampai I26. Ini juga untuk yang kelompok kontrol ya, dengan rumus yang sama. Kemudian untuk menghitung berapa banyak datanya, maka kita mencari dengan cara count. Count data yang mau dicari gitu ya. Maka didapatkan 23 data, sama di sini juga ya rumusnya count. Terus untuk X bar itu min atau rata-rata, kita dapat menggunakan rumus average data yang mau dicari. Kemudian untuk variansi yaitu bisa digunakan rumusnya adalah var, kemudian drag data yang diminta atau drag data yang mau dicari. Kemudian untuk standar deviasinya tinggal akar 2 dari
variansi yang sudah kita cari gitu ya. Jadi ini squared dari F30 atau variansi yang sudah kita cari. Nah, kalau udah, maka pertama kita cari R dulu biar mudah ya. Di sini saya tuliskan normalitas kontrol AB89 atau R itu tadi rumusnya adalah sigma dari XY. AB89 di sini sudah saya cari ya. AB89 di sini. Mana ya AB89? Nih, AB89 di sini. Kita dapatkan AB89 adalah 503,522. Jadi sigma dari XY atau sigma dari X dikali Y. Jadi dicari juga nih ya. XY-nya, X-nya adalah kelompok eksperimen dan Y-nya adalah kelompok kontrol. Didapatkan 503,52 sekian-sekian-sekian. Kemudian dibagi dengan sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Atau dapat hasilnya 751,2 dan 2145,65. Sebelumnya sudah saya cari juga di sini ya, ada datanya. Untuk mencari X-nya sendiri tinggal dikali aja ya. X dikali Y, maka W66 dikali Y66 terus tinggal drag ke bawah aja nanti akan dapat hasilnya. Nah, untuk sumnya untuk sigma XY-nya atau sigma X dikali Y tinggal sum dari data yang dicari gitu ya. Terus ini sigma X kuadratnya, maka X kuadratnya dicari dulu, maksudnya X dikuadratkan dulu, kemudian dijumlahkan semua dari X kuadratnya, sama dengan, sama juga, berlaku juga untuk sigma Y kuadratnya gitu ya. Maka didapatkan R-nya adalah 0,3966, atau di sini juga saya tuliskan nih, biar nggak pusing ya. Terus kita lanjut ke T dengan rumus. Maka masukkan nilai rata-rata data pertama, rata-rata data kedua, terus ini adalah variansi data pertama, ini nilai atau jumlah data pertama, ini variansi data kedua, ini jumlah data kedua, terus ini 2 dikali R gitu ya. Ya, kemudian dimasukkan ke sini. Ini dilanjutkan, maksudnya dilanjutkan standar deviasi dari data pertama dibagi jumlah data yang pertama. Kemudian standar deviasi yang data kedua bagi dengan jumlah data yang kedua, maka didapatkan hasilnya 6,772. Nah, kalau dengan dengan menggunakan rumus saya didapatkan 6,772, nanti kita cari T standarnya. Ternyata T-nya, T standarnya adalah 2,01554, dari mana kita gunakan alfanya adalah 5%. Maka 1 dikurangin alfa, 1 dikurangin 5%, maka didapatkan 0,95. Jadi T 0,95 kali 44 didapatkan hasilnya 2,0154444 ini dari jumlah data 1 dan jumlah data 2 ditambah terus dikurangi dengan 2. Maka didapatkan 44. Maka di sini kita lihat nilai dari T menggunakan rumus itu berada di daerah penolakan H0 atau dapat disimpulkan bahwa kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang susah untuk dicerna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.